Hai semuanya, kembali lagi di channel Misteri Entertainment. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Work Week kedua. Film ini telah rilis pada tanggal 37 Agustus tahun 2013. Di dalam film ini bercerita tentang pembunuh sadis bernama Mick Taylor yang suka mencari korban-korban baru. Biar nggak kelamaan, langsung saja kita mulai pembahasannya dan selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang petugas polisi yang sedang standby di pinggir jalan. Tak lama setelah itu terdapat mobil melintas yang hampir melewati batas kecepatan 100 meter kilo per jam. Walaupun mobil itu masih di bawah 100 kilometer per jam, polisi itu akan tetap menilangnya. Mereka sengaja menilang pengemudi itu karena mereka sangat membutuhkan uang. Setelah berhasil memberhentikannya, pengemudi itu pun langsung turun dari mobil. Ia bernama Mick. Si petugas mengatakan bahwa Mick melewati batas kecepatan maksimal. Tanpa berlama-lama, si polisi langsung menilangnya. Karena kesal polisi itu menilangnya, akhirnya Mick mengeluarkan senjata snipernya untuk menembak polisi itu dari kejauhan. Salah satu polisi yang mengemudi langsung tewas di tempat. Karena mobilnya tidak bisa dikendalikan, akhirnya mobilnya terjun ke sungai kering. Di sana Mick langsung menghampirinya dan mematahkan kaki polisi tersebut. Tak lama kemudian Mick langsung memutuskan untuk membakar mereka untuk menghilangkan jejaknya. Scene kemudian berpindah pada pasangan muda Jerman yang bernama Rutger dan Katarina. Mereka menumpang dari satu mobil ke mobil lain menuju World Creek. Sampai di World Creek mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Tak terasa hari pun sebentar lagi menuju ke malam hari. Mereka pun lalu membuka tenda untuk berkemah di dekat situ. Di tengah malam, Mick secara tidak sengaja melihat cahaya kecil dari kejauhan. Mengetahui hal tersebut, Mick langsung menuju ke cahaya tersebut. Sampai di sana, Mick bertemu dengan mereka berdua. Rencana Mick akan memberikan tumpangan kepada mereka, tapi Rutger menolak hal tersebut. Karena penolakan itu membuat Mick menjadi marah dan tidak segan-segan langsung menusuk Rutger dari belakang. Sementara si wanita langsung dipaksa untuk melakukan mantap-mantap dengan Mick. Ia mulai membuka dalaman dari Katarina. Di saat yang sama, Rutger bangkit dan langsung memukul Mick dari belakang. Tapi Rutger dikalahkan sangat mudah. Karena mengganggu aksinya, ia pun langsung membunuhnya di tempat. Karena Mick sudah tidak ingin melakukan itu lagi, akhirnya Katarina dibuat pingsan olehnya. Bangun-bangun ia melihat Rutger telah dimutilasi oleh Mick. Mengetahui hal itu, Katarina langsung berlari dengan sekuat tenaga. Mick yang mengetahui bahwa Katarina kabur, ia langsung mulai mengejarnya. Sampai di suatu ketika Katarina ditemukan oleh turis Inggris yang bernama Paul. Dengan cepat Paul langsung membawanya untuk masuk dalam mobil. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Paul dan juga Mick. Hingga pada akhirnya mereka menabrak pohon. Dengan cepat Mick langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung membunuh Katarina. Mengetahui bahwa Katarina tewas, akhirnya berusaha untuk kabur dari Mick. Dengan sangat-sangat menyesal, Paul meninggalkan tubuh Katarina di pasir. Karena Paul berpetualang sangat jauh, ia pun tersesat dan tidak tahu arah. Karena bensinnya juga sudah mau habis, ia pun menunggu bantuan di pinggir jalan. Tapi ketika melihat mobil besar, Paul langsung sadar bahwa dia adalah Mick, si pembunuh Katarina. Mengetahui hal tersebut, Paul langsung masuk ke mobil dan pergi dari situ. Aksi kejar-kejaran terjadi lagi antara Paul dan juga Mick. Dengan memanfaatkan tanjakan, Paul berusaha untuk kabur. Tapi tiba-tiba ban mobilnya langsung pecah. Ia pun langsung oleng dan hampir saja masuk ke dalam jurang. Tidak tinggal diam, Mick langsung mendorong mobilnya. Mobil Paul pun langsung jatuh ke jurang. Tidak hanya itu saja, Mick sengaja membiarkan mobil besar yang menghantam mobil milik Paul. Berharap Paul akan segera tewas. Tapi nyatanya Paul berhasil kabur dari tempat tersebut. Karena sudah tidak punya kendaraan lagi, terpaksa Paul berjalan kaki untuk mencari bala bantuan. Berjam-jam ia berjalan hingga akhirnya Paul tidak kuat dan langsung terjatuh. Karena Paul sekilas melihat rumah, ia pun bangkit lagi untuk menuju ke sana. Akhirnya ia pun sudah sampai ke tempat itu dengan tubuh yang sudah amat kelelahan. Untung saja pemilik rumah itu sangat baik dan membiarkan Paul untuk tidur di rumahnya. Paul juga diberikan makanan untuk mengisi tenaga. Tidak hanya itu saja, pemilik rumah menawarkan untuk mengajak Paul ke kota terdekat. Paul pun setuju dengan hal tersebut. Tapi tiba-tiba Mick datang kembali untuk mencari si Paul. Tidak tinggal diam, si pemilik rumah langsung keluar dan membawa senjata untuk mengusir Mick dari rumahnya. Mick pun berpura-pura untuk pergi dari sana. Ketika si kakek ingin menaruh senjatanya, tiba-tiba Mick langsung menodongkan senjatanya. Seketika dia pun langsung tewas di tempat. Si nenek juga ditembak yang membuatnya tewas di tempat. Paul yang mengetahui bahwa tempat ini tidak aman, langsung memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sementara Mick mulai mengejar Paul dengan menggunakan kuda. Dengan bersusah payah untuk menghindari Mick, akhirnya Paul pun tertangkap dan dibuat pingsan. Fucking Pommy, eh? Bangun-bangun Paul sudah berada di penjara bawah tanah rumah Mick. Mick sangat marah karena Paul ikut campur urusan Katarina.
Oleh karena itu, Paul pun juga terlibat dalam masalah ini. Saat Mick mau menyiksa Paul, dengan cepat mengajak Mick untuk menyanyikan lagu-lagu dari Australia. Walaupun Paul berasal dari Inggris, tapi ia memahami tentang Australia. Karena kepintarannya, Mick mengajak Paul untuk bermain kuis atau tanya jawab tentang budaya dari sejarah Australia. Di mana jika Paul salah menjawab soal, maka jarinya akan dipotong. Terdapat 10 soal, di mana jika 5 soal berhasil dijawab, maka Paul akan bisa bebas. Paul berhasil menjawab soal pertama. Ketika soal 3 berlangsung, Paul menjawabnya dengan sangat benar. Tetapi Mick menganggap jawabannya adalah salah. Hal tersebut membuatnya kehilangan satu jari. Pertanyaan pun dilontarkan lagi pada Paul, tapi jawabannya seharusnya sudah benar, malah disalahkan oleh Mick. Paul pun meminta untuk memotong jari tangan yang satu lagi. Ia sengaja melakukan itu agar bisa mengambil palu yang berada di dekatnya. Ketika Mick ingin mengambil minuman ke belakang, Paul diam-diam menaruh palu di sampingnya. Ia pun disiksa oleh Mick setelah berkata bahwa Mick suka sesama jenis. Ia pun tidak segan-segan ingin membunuhnya, tetapi dengan cepat Paul langsung memukul wajahnya menggunakan palu. Paul pun langsung melepaskan ikatan yang mengikat kakinya. Setelah berhasil, ia pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut, tapi Paul hanya bisa melihat lubang-lubang kecil. Tidak hanya itu, ia juga melihat banyak bangkai manusia di tempat itu. Di saat yang sama, Mick melepaskan hewan peliharaannya untuk mencari si Paul. Tapi untungnya saja Paul tidak tergigit oleh hewan tersebut. Mengetahui bahwa jalan tidak memungkinkan, ia mencoba untuk bersembunyi. Ia melihat bayangan dan mengira itu adalah Mick. Ketika sosok itu mendekat, ternyata itu bukanlah Mick, melainkan orang lain. Mick dengan cepat langsung mencekiknya dan memukulnya hingga pingsan. Di saat dirinya tersadar, ia telah berada di kota dengan banyak luka di seluruh tubuhnya. Tak lama setelah itu, ia pun ditemukan oleh polisi dan tamat.